Gunung Bromo pada permulaannya memiliki dua destinasi wisata favorit, yaitu Sunrise Bromo dan Kawah Bromo. Tapi semenjak dibuka pintu masuk melalui Kota Malang melewati jalur Tumpang, maka destinasi favorit Bromo menjadi 4 objek wisata yaitu Sunrise Bromo, Kawah Bromo, Lautan Pasir Bromo dan Bukit Teletubias. Destinasi terakhir ini langsung mencuri hati wisatawan. Hamparan padang rumput yang hijau dan bukit yang berjajar-jajar indah sekali ditumbuhi rerumputan yang menyelimuti perbukitan itu mengingatkan pada film anak-anak asal Inggris yang berkibar di tahun 90-an yaitu Teletubbies. Oleh karena itu bukit ini dinamakan Bukit Teletubias. Jalur menuju Savana Teletubias Gunung Bromo. Menuju kawasan Bukit Teletubias atau Savana Bromo dapat ditempuh melalui pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo dari Kota Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Bila dihitung jarak antara loket pintu masuk hingga lokasi padang rumput Savana Teletubias, maka jarak terpendek adalah melalui pintu masuk dari Kota Malang, Tumpang. Dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda menuju Tumpang, dari Tumpang silahkan mengambil arah ke Gubuk Kelakah. Di sini Anda akan menjumpai rest area yang merupakan batas penggunaan kendaraan pribadi. Anda harus menggunakan jeep untuk melanjutkan perjalanan menuju Savana Bukit Teletubias. Dengan mengendarai jeep, Anda akan melewati jalan sempit dan berliku serta tanjakan yang cukup menyenangkan, karena di sepanjang perjalanan nampak pemandangan hutan diseling dengan perkebunan sayur. Setelah kira-kira 15 menit perjalanan Anda akan menjumpai pintu masuk lokasi wisata Coban Pelangi selanjutnya akan memasuki pintu masuk loket pembelian tiket masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di lokasi pembelian tiket ini tersedia toilet seperti halnya di rest area tempat pergantian jeep tadi. Selain itu ada beberapa meja yang dijajar berisi perlengkapan untuk menghangatkan badan saat perjalanan, seperti syal, topi, sarung tangan, ada juga makanan kecil dan minuman. Dari loket, perjalanan tinggal sedikit lagi. Setelah mencapai Desa Ngadas, maka Anda akan segera mencapai kawasan Jemplang yang merupakan lokasi percabangan jalan jalur menuju Savana dan jalur pendakian Gunung Semeru. Ambillah jalur yang ke kiri, maka setelah menempuh 15 menit, 20 menit perjalanan Anda akan sampai di kawasan Savana Teletubias Gunung Bromo. Sebuah kisah tentang sejarah Gunung Bromo dan legenda suku Tengger Bromo. Beginilah asal-usul cerita rakyat suku Tengger, Bromo dan Semeru. Sejarah Gunung Bromo dan legenda suku Tengger. Gunung Bromo atau Brahma memiliki ketinggian 2329 mdpl, berada di Jawa Timur dan merupakan gunung yang terhampar di kawasan komplek pegunungan Tengger. Gunung ini juga disebut kaldera Tengger merupakan sebuah gunung berapi aktif yang memiliki garis tengah 800 meter, utara selatan, dan 600 meter, timur barat, dan berada di lautan pasir seluas 10 km. Menurut sejarah yang beredar, dikatakan bahwa dahulu GN Bromo memiliki nama Gunung Tengger dengan ketinggian 4000 mdpl. Akibat sebuah letusan besar terbentuklah lembah besar dan menciptakan sebuah kaldera. Di dalam kaldera tersebut terdapat lautan pasir akibat materi vulkanik yang tertumpuk di dalam. Selain itu muncul gunung-gunung baru seperti Gunung Kursi, Widodaren, Watangan, Batok dan terbaru hingga saat ini yaitu Gunung Bromo. Di sebuah pertapaan, istri seorang Brahmana, Pandita baru saja melahirkan seorang putra dengan fisiknya sangat bugar dengan tangisan yang sangat keras ketika lahir. Karenanya bayi tersebut mereka. Gunung Bromo merupakan salah satu objek wisata alam di Jawa Timur yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Gunung ini tergolong gunung yang masih aktif dengan aktivitas letusan 30 tahun sekali sejak abad 20. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dahulu gunung ini konon terbentuk dari letusan Gunung Tengger. Kawasan puncak Gunung Bromo terkenal dengan julukan pasir berbisik di kalangan wisatawan. Memang ada lautan pasir yang luas di sana. Tapi, kapan ya nama pasir berbisik mulai populer? Pasir berbisik, itulah sebutan dari lautan pasir yang terkenal di Bromo.
Hamparan luas padang pasir ini selalu menjadi salah satu incaran para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Usut punya usut, asal mulanya berkaitan dengan film karya sutradara Nan Achnas tahun 2001 silam yang berjudul Pasir Berbisik. Bercerita tentang seorang gadis desa bernama Daya yang tinggal di perkampungan miskin bersama ibunya yang sudah lama ditinggal oleh suaminya sejak Daya masih kecil. Kondisi lingkungan yang tidak selalu aman serta jarak yang jauh dari peradaban modern membuat ibunya sangat protektif sehingga Daya suka bertingkah aneh. Salah satunya, ia sering menelungkupkan tubuhnya ke tanah pasir, karena ia merasa bahwa pasir berbisik kepadanya. Sebenarnya fenomena pasir berbisik karena ketika angin bertiup, butiran-butiran pasir bertebangan dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya. Bentuknya juga bergelombang menyerupai ombak-ombak kecil. Syuh! Tidak hanya menjadi lokasi syuting film yang berjudul sama dengan namanya, pasir berbisik juga biasa digunakan sebagai objek bagi para fotografer atau orang-orang yang ingin hunting foto. Bahkan penyanyi Judika pernah melakukan foto prewedding dan syuting salah satu video klipnya. Di sini traveler dapat melihat luasnya padang pasir dengan pemandangan di atas ketinggian lebih dari 2000 mdpl. Jika sering melihat teman atau kerabat foto dengan menunggangi kuda di kawasan Gunung Bromo, bisa jadi salah satu lokasinya adalah pasir berbisik. Terdapat suku asli dari daerah tersebut, yaitu suku Tengger. Suku Tengger diambil dari nama Roro Anteng dan Joko Seger yang berhasil menikah setelah Roro Anteng menggagalkan usaha pria lain menikahinya yaitu Kiai Bimo. Roro Anteng dipercaya sebagai keturunan kerajaan Majapahit dan titisan dewa yang memiliki paras cantik. Konon Kiai Bimo yang diberikan syarat untuk membuat lautan sebelum fajar tiba. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah 800 meter, utara selatan, dan 600 meter, timur barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad 20 dan abad 21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali, dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun. Letusan terbesar terjadi 1974, sedangkan letusan terakhir terjadi pada 19 Juli 2019. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo, Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo, ke-10, menurut penanggalan Jawa. Ada beberapa destinasi wisata di Bromo yang menjadi tujuan utama wisatawan ke Bromo. Tidak hanya Sunrise Bromo saja yang terkenal, melainkan ada beberapa destinasi yang disukai wisatawan yaitu Penanjakan 1, Bukit Kingkong, Bukit Cinta Bromo, Seruni Point, Lembah Widodaren, Kawah Bromo, Gunung Batok, Pura Luhur Poten, Pasir Berbisik, Jembatan Gantung Kaca Bromo. Peran dalam geologi dan kehidupan sehari-hari. Gunung Bromo merupakan bagian dari cincin api Pasifik, sebuah cincin tumbukan lempeng tektonik di sepanjang Samudra Pasifik. Aktivitas vulkanik di daerah ini berkontribusi pada kesuburan tanah di sekitarnya. Hal ini menjadikannya Gunung Bromo menjadi tempat yang subur untuk pertanian. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan fenomena unik, Laut Pasir Bromo, yakni sebuah lautan pasir yang membentang di kaki gunung. Destinasi wisata yang menarik. Seiring waktu, Gunung Bromo telah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Kombinasi antara pemandangan alam yang menakjubkan, kawah yang berapi aktif, dan budaya yang kaya memberikan pengalaman unik bagi siapapun yang mengunjungi tempat ini. Pemandangan matahari terbit dari dekat Gunung Penanjakan di sekitar Bromo menjadi daya tarik utama, dengan langit yang berubah-ubah menjadi warna-warna cantik yang memukau. Gunung Tengger adalah gunung dengan ketinggian 4000 mdpl. Gunung tersebut menjadi gunung tertinggi dan terbesar pada waktu itu. Gunung Tengger kemudian meletus dan menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km.
Meletusnya Gunung Tengger juga memunculkan 4 gunung baru yaitu Gunung Watangan, Gunung Kursi, Gunung Batok dan Gunung Bromo. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 mdpl dan berada di 4 wilayah sekaligus yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jawa Timur. Asal nama Gunung Bromo adalah berasal dari kepercayaan warga umat Hindu di sekitar. Masyarakat percaya bahwa Gunung Bromo meninggalkan jejak Dewa Brahma. Selain itu mereka percaya bahwa Gunung Bromo adalah tempat bersemayam dewa yang melindungi mereka yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa.